Jangan mama jaga. Senggol dong.
berkatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang ditempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu,
saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak penduduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan
Dan setan itu dia selalu ada pada posisi yang sangat terdesak. Ketika manusia merasa terdesak, di situ pasti ada setan akan datang. Ketika kita tidak ada uang, pasti setan akan datang. Curi saja uang Bapak ini. Ketika kita lapar, setan akan bilang, itu ada makan di warung itu, ambil saja, curi saja. Itu karena kita dalam keadaan terdesak. Hawa dia melihat sesuatu yang tidak di sana. Setan menawarkan sesuatu yang tidak. Maka gambaran setan, godaan setan itu selalu sesuatu yang bagus. Setan itu dia tidak pernah menawarkan sesuatu yang tidak bagus. Selalu menawarkan sesuatu yang bagus. Ketika seseorang yang sudah menikah, lalu kemudian bapak itu dia jalan-jalan ke mall, itu setan akan dia bilang begini, woi, itu ibu sana lebih cantik daripada istrimu. Nah kan setan dia selalu menawarkan sesuatu yang bagus. Ketika kita melihat sesuatu yang bagus di situ, setan akan bilang, itu handphone yang bagus, kamu curi saja. Karena setan selalu tawaran setan itu selalu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Nah di situ kita diuji, apakah kita bisa bertahan dalam ujian itu. Dan Hawa hari ini tidak bisa melakukan hal itu. Dia kemudian digoda oleh setan dan bujuk rayu setan berhasil, sehingga Adam dan Hawa mereka makan buah yang terlarang itu. Itulah gambaran kehidupan umat manusia. Kita semua mungkin juga seperti Adam dan Hawa, bahwa terkadang kita ketika melakukan kesalahan juga saling menuduh, saling mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan kesalahan di sana, sangat gampang suami mempersalahkan istri, sangat gampang istri mempersalahkan suami, sangat gampang orang tua mempersalahkan anak-anak atau anak-anak mempersalahkan orang tua. Nah, itulah sebelum kita melakukan hal ini sudah terjadi terhadap Adam dan Hawa pada zaman dulu. Tapi sabda Tuhan hari ini sesungguhnya mengajak kepada kita sekalian supaya mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau salah ya salah saja, jangan mempersalahkan. Hari ini juga bacaan Injil mengatakan kepada kita sekalian supaya mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita menjaga kesatuan, karena ketika kita bersatu maka di situ kita akan kuat. Tapi ketika kita terpecah belah, maka di situ kehancuran akan tiba. Maka Tuhan dia bilang apa? Kerajaan dia akan terpecah kalau orang-orang di situ saling memecah belah. Keluarga dia akan runtuh kalau di dalam keluarga itu anggota-anggota keluarga saling sikut menyikut. Dia akan menjadi kuat, dia akan berdiri kokoh kuat kalau keluarga itu bersatu padu. Istri, suami, anak-anak mereka satu suara. Istri, suami, anak-anak mereka semua satu pemahaman. Tapi ketika mereka tidak lagi bersatu di sana, menang sendiri, egonya terlalu tinggi, maka di situ akan terjadi kehancuran. Istri maunya begini, suami maunya begini, anak-anaknya maunya begini, semua jalan sendiri-sendiri, maka rumah tangga itu akan menjadi runtuh. Tapi ketika mereka duduk bersama-sama, selalu berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, maka di situ keluarga itu akan menjadi kuat. Itu pesan dari Tuhan. Dan inilah yang paling penting yang dipesankan oleh Tuhan. Kerajaan itu terpecah karena orang-orang di situ saling sikut menyikut. Rumah tangga itu menjadi pecah, menjadi runtuh ketika tidak ada persatuan di sana. Maka kita diajak oleh sabda Tuhan kali ini, mari kita semua menjaga persatuan kita. Persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keluarga, dan juga persatuan dan kesatuan di stasi kita. Karena kalau di dalam
Siapapun kita patah pun dia tidak akan patah. Karena ada dalam satu ikatan, sehingga saling menopang. Kenapa dia tidak bisa dipatahkan? Saling menopang. Dalam satu ikatan itu kita mematahkan dia tidak bisa, karena saling menopang satu sama lain. Tapi kalau dia berdiri sendiri-sendiri seperti ini, sangat gampang kita patahkan, sangat gampang kita patahkan. Tapi sudah dalam satu ikatan tidak akan bisa dipatahkan. Demikian Tuhan mengajarkan hari ini. Kalau kita semua, keluarga kita ada dalam satu ikatan keluarga, maka tidak akan dipatahkan. Tapi kalau sudah terpisah satu sama lain, menang sendiri, ego sendiri, maka sangat gampang untuk dipatahkan, sangat gampang untuk dihancurkan. Maka Tuhan tadi bilang, kerajaan itu dia akan terpecah kalau masing-masing orang berdiri sendiri. Tapi kalau sudah bersatu, dia akan menjadi dua. Kita berdoa, semoga sabda Tuhan hari ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian, supaya mari kita semua menjaga kesatuan, menjaga persatuan di antara kita, peristiwa keluarga kita. Kita bangun keluarga kita masing-masing dalam kesatuan. Kita bangun stasi kita dalam kesatuan, supaya kita menjadi kuat. Bersama kita kuat. Berpisah atau berbeda yang terlalu banyak, ego itu akan menghancurkan. Maka berdoa kita semua, semoga keluarga-keluarga di stasi ini, keluarga-keluarga kita masing-masing, mungkin hari-hari kemarin mereka terpecah belah, berdoa kita semua supaya mereka bersatu kembali, supaya menjadi kuat seperti amanat sabda Tuhan pada hari ini. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri setelah mendengarkan sabda Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan dari Hawa Maria, yang menderita sengsara, telah mengerjakan secara Kristus, disalibkan oleh dan dimakamkan, yang turun ke kanan Dia, maka dibangkitkan dari dalam mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan menyediakan datang menyediakan surga nanti. Aku percaya akan Roh Kudus, kebijaksanaan yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kepada dan kehidupan. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, karena percaya akan janji Allah, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan perantaraan Yesus Putranya terkasih. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa menjadikan Sri Paus, para uskup dan para imam pewarta-pewarta penyelamatan oleh Kristus, baik
segala yang ada pada kami datang daripadamu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk mengusahakan dunia yang lebih baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Tuhan bersamamu.
persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihatilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Paula Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perkataan Yesus Kristus Putramu. Dengan perkataan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan ayat gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak
segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Amin. Kamu bisa bangun.
saya di sini sudah berapa tahun ya? 4 tahun. Sudah selesai, jadi sudah harus pulang. Ya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat Kecokuan atas semua cinta kebaikan yang telah diterima sepanjang 4 tahun ini. Jadi yang saya lihat dan yang berkesan bagi saya itu pertama, ketika saya datang awal-awal di stasiun ini, gitu saya perhatikan setiap kali saya misa pasti saya terlambat. Itu pasti saya terlambat. Misalnya jam 5 pasti kita mulainya jam setengah 6, ya toh masih awal-awal itu. Nah itu pengalaman menarik karena pada waktu itu saya baru mulai kuliah. Jadi karena baru mulai kuliah, jadi hari Sabtu itu kuliah, Sabtu sama Minggu itu kuliahnya jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam. Oleh karena itu biasanya kalau sudah kuliah terus saya lihat jam 4 saya maju ke depan, saya izin sama dosen, Pak, kalian ketiga bisa. Tapi saya dari Malang sana, saya bawa apa dari Malang? Tata misa di sini. Setelah misa di sini, saya makan. Setelah makan saya cepat-cepat balik lagi ke kampus. Saya kuliah lagi di sana. Sampai jam setengah 10 malam saya balik ke pastoran. Sampai ke pastoran itu biasanya sudah jam 10. Kadang capek di sana kita mobil lagi sampai di pastoran sudah jam 12. Besok pagi baru lagi. Sebenarnya mulai jam 7 tapi saya bolos. Jadi saya pergi misa lagi di sedang di sana. Setelah misa di Dampit baru saya pergi kuliah lagi sampai jam 10 malam lagi. Maka awal-awal itu paling kuat selalu mengeluh. Ini mobil datang bertambah terus. Tapi saya tidak mau beritahu. Terakhir baru beritahu. Karena memang waktu itu awal-awal kuliah dan ya memang setengah mati. Jadi antara tugas dan pelayanan tapi juga di saat bersamaan kita kuliah. Tapi akhirnya semua berjalan dengan baik. Jadi itu pengalaman menarik.
kemudian saya coba belajar bahwa dari rumah kecocokan saya belajar. Siapapun kita, apapun kita, selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu saya belajar dari rumah kecocokan. Bahwa kadang kita melihat, orang-orang ini cuma hidup saja, dan mungkin kita memandang remeh. Tapi ketika duduk bersama-sama dan mengalami proses kecocokan, baru merasakan bahwa ternyata ini luar biasa. Umat sederhana, tapi memberikan yang terbaik. Berikut terbaik yang saya dapat dari tempat ini adalah dalam kesederhanaan umat selalu bekerja sama. Dan kita lihat kerja bakti itu semua orang datang kerja bakti, ibu-ibu bawa makan, dan itu adalah sesuatu yang bagus. Selalu memberikan yang terbaik. Nah, saya yang selalu datang kerja bakti memperhatikan itu, bahwa umat datang memberikan yang terbaik, memberikan waktu dan memberikan dari saku mereka sesuatu yang baik untuk gereja. Nah, itu pengalaman yang terbaik yang saya dapatkan dari stasi ini. Jadi sebagai seorang pastor yang hidup bersama dengan umat stasi kecocokan, saya belajar tentang itu. Pasti mujair itu menjadi kebanggaan. Pasti kita tidak akan lupa. Jadi mujair itu kita sudah makan di mana-mana. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, kita pergi ke rumah makan dan kita berkunjung ke stasi-stasi, berkunjung ke rumah-rumah orang-orang. Tapi ketika kita makan mujair, semua tidak sama dengan kita makan mujair di stasi kecocokan. Tidak tahu mereka dapat ilmu dari mana, sehingga mujair di semua tempat itu tidak enak. Hanya di sini yang enak, dan bukan saya sendiri yang mengatakan. Semua roh yang datang berkunjung ke sini, mereka pasti akan mengatakan
berdoa supaya satu tahun nanti ke depan kita bisa berkumpul lagi. Ya, pasti suatu saat juga pasti saya akan datang ke sini juga. Suatu saat juga pasti tiba-tiba saya datang ke sini dan saya bisa di sini. Gitu. Jadi kita semua saling mendoakan. Oleh karena itu kesannya adalah ini semua sudah bagus. Kecepatan sudah bagus, sudah bertumbuh, orang sudah banyak masuk gereja, lalu kemudian orang bersatu. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain, saya rasa stasi ini juga menjadi suatu yang baik. Jarang sekali, bahkan nyaris 4 tahun ini, saya tidak pernah lihat orang kecokuan itu bertengkar. Umat stasi itu bertengkar satu sama lain. Ya mungkin di belakang-belakang, cuma ngomong di belakang-belakang, tapi tidak seperti di tempat lain. Yang bertengkarnya itu di dalam gereja, bertengkarnya itu setelah misa, dan itu bukan bertengkar cuma sembunyi-sembunyi, tidak berhadapan-hadapan. Di stasi ini orang tidak bertengkar. Orang datang dalam senang-senang bercerita, tertawa, mengungkapkan kebahagiaan. Itu adalah hal yang bagus yang saya dapatkan di tempat ini. Jadi kita saling mendoakan dan misalnya mari kita semua menjaga supaya apa yang sudah bagus sudah terbangun di tempat ini, kita doakan supaya semakin berkembang. Kita berdoa semoga anak-anak kecil banyak di belakang sana mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman, sehingga kedepannya gereja ini semakin penuh dengan umat beriman karena semakin banyak anak-anak kecil yang ada di belakang sana. Dan kita berdoa semoga mereka tetap bertahan dalam imannya supaya pada suatu ketika kita datang ke sini kita lihat kecukupan umatnya sudah semakin banyak. Terima kasih untuk semuanya dan langsung saya pamit. Jadi nanti akhir bulan begitu saya sudah balik karena saya lihat di jadwal itu selama sampai ke akhir bulan itu tidak ada jadwal di kecukupan, jadi langsung pamit di sini saja. Nanti akhir bulan baru berangkat. Sekian dan terima kasih.
Cik, salaman cik. Oh ya, rumah. Rumah. Rumah juga. Mantap. Terima kasih. Ya. Pulang. Oh, ya, foto saya. Oh, sini. Awas, sama dulu. Oh iya. Sama saya dulu. Di tengah. Amit. Seorang. 1, 2, 3. Oh iya, kayak begini. Mantap. Selamat jalan. Kena. Oh iya, ini rocker ini, rocker keren. Waduh. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Terima kasih. Nah, inilah mencair. Dengan ibu siapa? Bu Narti. Dengan bapak siapa? Pak Justinus. Jadi inilah, kalau kita selesai misa di Kecopoan, biasanya dihidangkan makanan khas stasi Kecopoan, mujair. Mujair paling enak itu dimasak oleh orang-orang umat stasi Kecopoan. Ini dia, ini racikannya ini. Ini Bu Narti. Bu Narti ini adalah seorang penyanyi Mazmur khusus untuk haleluya, selalu dia yang menyanyi. Khusus haleluya itu pasti dia yang menyanyi. Jadi Bu Narti ini spesialis haleluya. Jadi kalau haleluya, berarti dia yang menyanyi itu. Saya selalu cari-cari siapa yang menyanyi bersembunyi di belakang. Oh, ternyata panjenengan satu ini dia yang menyanyi. Jadi kalau kita pulang pasti orang Jawa bilang di Sangoni. Nah, di Sangoni. Sangoni apa, Rama? Di Sangoni mujair. Mujair. Iku. Terima kasih Bu Narti. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Iya. Ini bapak-bapak sedang menunggu. Dengan bapak siapa? Bapak Sukirin. Sukirin, saudara Sukirin sedang menunggu. Tadi ke gereja naik apa? Naik sepeda. Sepeda? Mantap. Pancal ini. Oh, sepeda pancal? Iya, Oh, mantap. mantap. Oke. Makasih. Iya. Mau antar ini ke? Jalan sama. Terima kasih.